الحمد لله إن الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah bersama-sama kita dapat memenuhi Masjid At-Taqwa yang mulia ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat berangkaikan salam hendaknya juga selalu dan senantiasa kita wasalkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, insyaallah dia menjaza kelak kita senantiasa mendapat bantuan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muhasabah di awal tahun. Inilah tema khutbah kita kali ini. Namun sebelum khatib menguraikan isi khutbah ini, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita. Hadirin sekalian, marilah kita dengan segenap kemampuan yang ada pada kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar, takwa yang betul, iman yang benar, meyakini dalam qalbu kita, mengucapkan dengan lidah dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Takwa yang benar, melaksanakan seluruh perintah Allah dan tanpa tawar-menawar menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah, maka hidup kita
akan menjadi hidupnya orang yang beriman, orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini kita sempat dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Sementara ada teman-teman kita yang notabene seiman, seagama, seakidah barangkali belum sempat untuk hadir di dalam masjid yang mulia ini. Berkena sesuatu dan lain hal. Makanya kalau ada sesuatu yang penting, misalnya dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, ataupun hal-hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan, boleh meninggalkan solat Jumat dan diganti dengan solat zuhur, asalkan memang sudah dibenarkan dalam syar'i. Akan tetapi barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang sengaja meninggalkan, tidak mau solat Jumat. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan secara keras melalui sebuah hadisnya. Man tarakal jum'ah Salasa maratin ta'awunan Sab'allahu ala qalbi. Barang siapa sengaja meninggalkan solat Jumat berturut-turut 3 kali tanpa uzur syar'i, tidak ada urusan lain, tanpa kepentingan, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Apabila Allah telah menutup pintu hati kita, maka semua nasihat yang masuk tidak bakal lagi menjadi pelajaran, tidak bakal lagi menjadi hikmah untuk kita. Maka sebelum hati kita ditutup, hendaknya kita selalulah melaksanakan perintah Allah, terutama melaksanakan salat Jumat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa wa lahum azabun 'adzim. Allah telah menutup pintu hatinya, telah menutup penglihatannya, telah menyumbat telinganya, pendengarannya. Maka inilah walahum azabun 'adzim. Azab di atasnya azab. Sebelum kita meninggal dunia, azab di atas dunia. Nauzubillah. Oleh karena itu berbahagia kita karena kita dapat hadir melaksanakan salat Jumat. Dan tolong juga diimbau kepada saudara-saudara kita yang barangkali jarang sekali melaksanakan salat Jumat, supaya selalu mengikuti solat Jumat berjamaah di masjid agar pintu hatinya tidak tertutup. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Minggu ini, Jumat ini, kita masih berada di bulan Januari tahun 2020. Di awal tahun miladiah 2020. Tentunya kita sudah memprogramkan, sudah merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Namun, hendaknya janganlah kita selalu merencanakan untuk duniawi saja. Jangan kita merencanakan untuk harta benda kita saja, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Hendaknya juga kita merencanakan bagaimana amal ibadah kita untuk 1 tahun yang akan datang ini. Ini perlu juga kita rencanakan. Nah, untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, berkenaan dengan hal itu kita merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suatu riwayat pengaduan dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar atau Abi Dzar Al-Ghifari. Suatu saat, suatu ketika, beliau curhat mengadukan halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sesungguhnya aku melihat kehidupan manusia di atas dunia ini sudah banyak yang melupakan Sang Pencipta, banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Petani sibuk dengan urusan pertaniannya, pedagang sibuk pula dengan urus dagangannya, usahawan sibuk mengurus usahawannya, politik pejabat sibuk pula mengurusi politik dan jabatannya, sehingga lupa beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Rasul, berikanlah suatu aku nasihat, berikan kepada aku suatu peringatan, pelajaran, agar aku tidak terlena dengan urusan dunia ini, agar aku tidak tenggelam dalam urusan dunia sehingga aku lupa urusan akhirat. Dijawab oleh Rasulullah melalui sebuah hadisnya.
Ya Abi Dzaril Ghifari, jadi di safinah fa innal bahru amiq wa huddi zada kamilan fa inna safar ba'id wa khafifil himla fa innal aqibata qu'ud wa akhlisil amal fa inna qad tafir. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaiki kapalmu karena engkau menempuh lautan yang sangat luas dan dalam. Persiapkan, perbanyak semaksimal mungkin bekalmu karena engkau menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ringankan beban bawaanmu karena engkau mendaki bukit yang sangat terjal. Dan ikhlaskan perjuanganmu, ikhlaskan segala urusanmu karena Allah Maha memperhatikan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasul memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada sahabatnya senantiasa kadang-kadang dalam bentuk kata-kata kiasan, kata-kata perumpamaan, seperti halnya pada hadis ini. Jadi di safinah fa innal bahru amiq, perbaiki kapalmu karena lautan yang kau tempuh sangatlah luas dan dalam. Sahabat Abu Dzar ini bukanlah seorang nelayan, bukanlah seorang pelaut. Kenapa Rasul menyuruh dia memperbaiki kapalnya? Adapun kapal yang dimaksud Rasulullah ini adalah tidak lain tidak bukan iman, akidah dan keyakinan. Seorang sahabat masih disuruh untuk Rasul memperbaiki iman, akidah dan akidahnya masih disuruh memperbaiki. Apalagi kita jauh dari sana. Padahal ia bukan seorang pelaut. Artinya kita juga termasuk ke dalam perintah atau suruhan Rasul memperbaiki kapal kita. Kapal itu menyeberangi lautan tentu dalam bentuk yang utuh, bukan bentuk yang rusak. Kalau kapalnya bocor, tentu akan tenggelam di lautan. Begitu pula perumpamaan dari akidah, iman dan keyakinan kita. Kita perkuat, kita pertebal, kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ini merupakan fondasi dasar dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam kita melaksanakan urusan dunia fana ini. Sedangkan lautan yang sangat luas dan dalam itu diibaratkan adalah kehidupan kita di atas dunia ini. Tidak ubahnya seperti seorang pelaut yang menempuh lautan. Tentu di dalam lautan itu tidak selalu tenang, tidak selalu bergelombang. Kadang ada gelombang, kadang gelombangnya besar, kadang kecil. Ada batu karang, ada pula kabut, badai, bahkan ada tsunami. Semuanya itu kita jalani dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini, kadang-kala kita gembira, tertawa, sukaria. Tapi ada kalanya kita kadang-kadang menangis, bersedih, berurai air mata. Di tengah masyarakat juga begitu. Kadang-kala kita senantiasa disanjung, dipuji, dimuliakan. Begitu pula tidak jarang kita kadang-kadang dihina, diumpat, dicaci maki. Begitulah fenomena dalam kehidupan ini. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Menghadapi hal ini, kita perkuat iman, akidah, keyakinan kita. Sekali kita berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan bergeser setapak pun, apapun yang terjadi. Bahkan kalau perlu terbalik bumi ini ke atas, langit ke bawah, kita pun tidak akan bergeser dari kata-kata itu. Tiada Tuhan yang berhak yang disembah melainkan Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tetaplah kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dan nasihat Rasul yang kedua adalah perbanyak semaksimal mungkin bekal kita karena perjalanan kita sangatlah jauh. Perjalanan kita diibaratkan kehidupan kita di atas dunia ini. Bekal itu perlu. Kalau seorang musafir bekalnya kurang cukup, maka dia akan kesulitan nanti di perjalanan. Begitu pula kehidupan kita di atas dunia ini. 5 fase kehidupan yang kita lewati, yang harus kita lalui. Fase pertama, fase arham.
Fase kedua, fase alam rahim, 9 bulan 10 hari lebih kurang dalam kandungan ibu kita. Fase yang ketiga, alam duniawi yang sedang kita nikmati sekarang ini. Fase yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Dan fase yang kelima adalah alam akhirat, padang mahsyar. Alam yang ketiga yang kita sekarang jalani inilah yang sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di dua alam berikutnya. Maka oleh kerana itu, berbanyaklah bekal, berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyaklah berbuat amal soleh, banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak, kerana ini pahalanya mengalir terus, bahkan sampai kita sudah tidak ada lagi di atas dunia ini, pahalanya mengalir terus. Kata Rasul, jika seorang telah meninggal, maka terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka ada kesempatan kita untuk masjid ini dalam rangka pembangunannya. Mari beramai-ramai kita menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk berinfak. Karena infak inilah yang bakal menolong kita di alam kubur dan di alam mahsyar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, pernah mengatakan bahawa seseorang meninggal tanpa membawa amal ibadah, maka tidak ubahnya seperti seseorang yang berlayar di tengah laut tanpa menggunakan kapal, maka niscaya akan tenggelam ke dasar lautan. Begitulah ibaratnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nasihat Rasul yang ketiga adalah wa khaffifil hamla fa innal aqibata qawm. Kurangi, ringankan beban bawaanmu kerana engkau mendaki bukit yang sangat terjal. Adapun beban yang dimaksud oleh Rasul ini adalah kesalahan, kealpaan, dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Oleh kerana itu yang lalu biarlah berlalu. Kita bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. InsyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan datang di tahun 2020 ini, mari kita programkan paling tidak dalam sehari jangan kita berbuat maksiat, jangan kita berbuat salah. Yang sehari dikumpulkan menjadi seminggu. Seminggu kita tidak pernah berbuat maksiat. Yang seminggu dikumpul lagi menjadi sebulan. Akhirnya dalam 1 tahun insyaAllah kita terjauh dari perbuatan maksiat. Begitulah cara sederhana kita merencanakan kehidupan ini, agar kehidupan kita ini menanti mulia dan meninggal juga kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada Allah mengharap ampunanku, dan surgaku telah menunggu, luasnya seluas langit dan bumi. Digunakan untuk siapa? Bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Digunakan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dan nasihat Rasul yang keempat kepada Abu Dzar dan tentunya juga kepada kita semua adalah ikhlaskan seluruh perjuangan. Karena perbuatan yang ikhlas inilah yang membuahkan hasil terhadap diri kita untuk kehidupan kita di dua alam berikutnya. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Maha mengetahui. Barang siapa yang tidak ikhlas melakukan sesuatu, maka tidak ada artinya kerjaan tersebut, akan menjadi debu. Kemudian debu tersebut diterbangkan oleh angin, tidak ada artinya sama sekali. Maka mari segala usaha kita menghidupi keluarga, anak-anak kita, istri kita, bermasyarakat, berbangsa dan negara, ikhlaskan. Sesungguhnya amal yang ikhlas inilah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insyaallah.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Inilah kira-kira pesan sederhana dari Rasul. Jangan sampai kita lupakan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini senantiasa merencanakan sesuatu untuk memperbanyak amal ibadah kita dalam rangka kita masih diberi kesempatan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur